Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul Dimensi Bernalar Kritis. Mari kita lihat harapan saat dimensi bernalar kritis telah mewujud dalam diri pelajar Pancasila agar kita semakin bersemangat untuk memberikan stimulan terkait dimensi ini dalam kegiatan belajar para murid di keseharian. Gimana pencarian kalian teman-teman? Banyak banget informasi di internet. Ada berita, jurnal ilmiah, juga blog. Aku bingung Sebaiknya kita berunding dulu mau mengerjakan tugas Pak Toto seperti apa. Siapa tokoh atau orang yang mau kita angkat sosoknya sebagai pahlawan di keseharian? Dari tadi, sebenarnya aku coba cari di internet pakai kata kunci pahlawan. Tapi itu terlalu umum dan pencarianku malah jadi ndak fokus Kamu gimana, San? Informasi di buku dan majalah lebih spesifik. Tapi nampaknya kita perlu pilih jenis majalah yang tepat buat jadi sumber informasi. Gimana kalau kita fokus ke buku dan majalah buat cari referensi pahlawan dan tokoh-tokoh tahun 90-an? Nah, internet kita pakai buat cari informasi tentang tokoh setelah tahun itu sampai sekarang. Oke, tak coba tambahkan beberapa kata kunci di internet deh. Dan jangan lupa kita juga harus pakai laman situs terpercaya sebagai sumber referensi. Keterbukaan terhadap akses informasi membawa banyak keuntungan. Kami bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Namun, ini juga memunculkan tantangan dan masalah. Kami harus punya kemampuan literasi yang baik agar tepat memilah dan memutuskan informasi mana yang telah teruji kebenarannya dan layak menjadi sumber referensi. Meski internet telah mempermudah segalanya, keterampilan memperoleh informasi dari berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, dan koran tetap perlu ditumbuhkan. Yang tadi dilakukan adalah upaya kami untuk memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Sebagai pelajar yang bernalar kritis, kami mampu memilih dan memilah sumber belajar, termasuk menyaring dan menginformasikan kebenaran informasi yang didapatkan. Pas nyari informasi di internet, aku sempat baca artikel. Intinya, si penulis bilang kalau cerita sejarah itu sangat tergantung sudut pandang, di era mana atau siapa tokoh yang punya kepentingan saat sejarah itu dituliskan. Kalian pernah ndak menemukan cerita sejarah tentang satu peristiwa tapi ditulis dari dua sudut pandang yang beda? Sebagai pecinta sejarah, aku pernah baca beberapa versi tentang peristiwa persiapan kemerdekaan. Jadi, aku sepakat sama si penulis tadi. Terus kalau gitu, versi mana yang bisa kita percaya Tergantung tujuannya. Kita bisa saja menggunakan beberapa versi sekaligus. Kalau tujuannya untuk menganalisis dan membandingkan. Tapi beta jadi bingung Beta jadi tidak yakin sama cerita. Salam dan bahagia